Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Kembali di tutorial belajar pemrograman web modul 2 yang akan membahas mengenai PHP. Di bagian ke-10 ini kita akan membahas mengenai session dan cookie. Yang dimaksud dengan session dan cookie merupakan suatu mekanisme untuk mempertahankan informasi atau data di semua halaman web yang berbeda. Perbedaan antara session dan cookie yaitu terletak pada lokasi penyimpanan datanya. Kalau session itu data disimpan di server, sedangkan cookie datanya disimpan di browser. Session biasanya digunakan untuk menyimpan data user ketika sebuah website mengharuskan pengguna atau user untuk login. Sedangkan untuk cookie biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya tidak sensitif. Bisa tema, misalnya font, ukuran huruf, dan yang lainnya. Sedangkan yang data-data bersifat sensitif biasanya disimpan di session. Oke, kita langsung saja praktek bagaimana menggunakan session dan cookie. Kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya di New Window. Kemudian kita open folder, kita cari lembar kerja kita kemarin di SAMPP, kemudian htdocs, kemudian latihan PHP. Nah, ini sudah ada file-file yang kita buat kemarin. Untuk praktek kali ini kita akan membuat file baru. Di sini kita klik New File. Kemudian kita beri nama filenya yaitu set session gitu ya. Kemudian .php. Selanjutnya kita buat tag PHP terlebih dahulu. PHP. Kemudian kita tutup. Untuk memulai session, kita dapat menggunakan kode session _start. Kemudian dalam kurung, kemudian titik, koma. Nah, setiap nanti kita akan memanggil sebuah session, kita harus memulai dengan menempatkan kode session start di awal kode PHP yang akan kita buat. Setelah kita membuat session start, selanjutnya kita dapat membuat data session atau men-set session gitu ya. Caranya di sini kita gunakan fungsi $_session. Session seperti ini, kemudian kurung siku, kemudian nama sessionnya. Misalnya nama gitu ya, nama, kemudian sama dengan Budi. Selanjutnya di titik koma. Nah, di sini kita dapat memanggil sessionnya dengan echo, kemudian session, kemudian nama. Nah, kita coba jalankan di web browser. Jangan lupa apc-nya dihidupkan terlebih dahulu. Saya lokasinya di D, kemudian SAMPP, kemudian SAM control. Oke, apc-nya kita start. Kalau sudah, kita bisa buka web browsernya, kemudian ketikkan localhost, nama foldernya, latihan PHP ya, kemudian nama filenya, set session tadi ya, session.php. Oke, nah ini sudah ada Budi. Budi ini ditampilkan dari session ini, echo session nama. Session nama ini sudah tersimpan di server.
kita bisa memanggilnya di file lain. Di sini saya buat file baru, misalnya ambil session.php. Nah, di sini saya beri PHP gitu ya, tag PHP kita buat terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa di awal kode kita buat session start. Selanjutnya kita bisa panggil di sini echo session, kemudian nama sesinya, nama tadi ya, nama, kemudian nah kalau kita panggil di sini ambil session, maka akan menampilkan sama juga Budi. Padahal di sini kita tidak membuat sessionnya. Kalau misalnya di sini kita ganti misalnya Budi gitu ya, Budi. Yang ini ambil session PHP, kita refresh ya, tetap namanya Budi. Kenapa? Karena kita belum mengakses file set session PHP-nya. Nah, kalau kita akses dulu set session-nya, kan Budi. Kemudian kita akses file ambil session-nya, maka akan menjadi Budi juga. Nah, seperti itu kira-kira mengenai session. Jadi, session nama ini bisa diakses di berbagai file. Misalnya, fungsi. Di sini kita mau mengakses session juga. Bisa juga di sini ya. Di sini kita session start terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian di sini echo $_session nama sesinya, nama gitu ya. Kalau kita akses file fungsi.php, maka nanti di sini fungsi.php, maka akan ada Budi. Di sini PR gitu ya. Nah, Budi. Nah, biasanya session ini digunakan untuk membuat form login. Nanti kita akan belajar di bagian Laravel. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai cookie. Nah, untuk membuat cookie, kita buat file baru terlebih dahulu, yaitu set cookie .php, jangan lupa. Kemudian di atas kita beri tag PHP ya. Kemudian penutup PHP. Untuk membuat cookie, kita bisa menggunakan fungsi dari PHP yaitu set cookie. Kemudian nama dari cookie-nya misalnya warna. Kemudian koma, kemudian value atau isi dari cookie, misalnya red atau merah gitu ya. Kemudian expire atau berapa lama cookie ini akan di-set gitu. Di sini saya contohkan str string to time gitu ya. Ini adalah fungsi untuk mengubah string menjadi waktu. Di sini plus 7 day misalnya. Days artinya kita men-set cookie warna ini selama 7 hari. Kemudian di sini kita beri slash atau garis miring. Ya, kemudian titik koma. Nah, untuk memanggil cookie ini kita bisa menggunakan fungsi di sini echo, kemudian $_cookie. Kemudian kurung siku, kemudian nama cookie-nya, warna gitu ya, dan titik koma. Oke. Selanjutnya kita akses file set cookie-nya di sini set
cookie gitu ya, .php. Nah, ini dia red gitu ya, red. Nah, ini bisa juga dipanggil di file lain. Misalnya tadi di fungsi ya, file fungsi ini kan ada session start cookie. Kemudian di sini saya panggil lagi cookie-nya. Cookie, nama cookie-nya adalah warna, itu ya. Kemudian br. Oke, saya simpan. Kemudian saya panggil di sini fungsi .php. Nah, ini dia red itu ya, diambil dari cookie yang warna tadi. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan mengenai session dan cookie. Dan untuk implementasinya dalam membuat autentifikasi sebuah halaman, nanti kita akan belajar secara langsung di Laravel. Terima kasih.